Tapi dia itu udah ada di momen dia pakai plester mulut 3 biji. Plesternya Kayak 1, 2, 3 plesternya di-tag. Plesternya saking kayak vibrate. Akhirnya dia lepas. Wah, jadi parah. plester udah Nani. Plester kan 3. Plester udah begini nih. Sabar guys. Solid. Kalau pacaran cenderungnya biasanya putus karena udah nggak cocok atau udah nggak diobrolin terus putus. Dan lu mempersiapkan untuk itu lah, lu Benar. tahu. Kalau di kepala gue, temenan tuh bisa kok selalu diomongin awalnya. Tapi kan begitu, anjir, gue soalnya ada nih di titik ini, lo nggak ngerti, gue buat ngerti terus deh. Hai people pleaser mania, apa kabarnya? Aku. Sampai akhirnya Ya itu yang ada maksud gue adalah ketika, karena gini, sebenarnya gue tuh orangnya adalah, ini gak bisa gue bahas juga sama Reval di Bali, karena gue tuh tidak pernah berantem. Jadi gue, Reval, Ohim tuh ngobrol. sih. Iya, Lo adalah orang yang malas berantem sama temen? berantem, iya. Gue Jadi berantem atau males enggak? ya? Enggak. Tapi ini tuh baru diomongin di Bali. Jadi tuh semua teman-teman gue tuh udah pernah berantem satu sama lain. Oh oke. Kayak Ohim bilang, gue pernah kesel sama Reval, tapi gue gak pernah kesel sama lo juga. Reval juga, gue gak pernah. Pas. Akhirnya kita syuting lagi, nempel terus. Akhirnya ketemu lagi. Ini tuh, lu inget gak sih alasan kita bikin nempel terus kan supaya setelah kita nggak di Prambors, kita ketemu terus kan? Betul. Tapi dengan adanya nempel terus aja, menurut gue kita jarang banget loh ketemu. Loh, karena nempel terus season 2 ini seminggu cuma sekali. Iya Terus kita sih. bulan puasa cuma syuting 2 minggu. Iya sih. Terus kita break Terus kita lama baru mulai banget. bukan bulan puasa emang. Iya. Apa dari sebelumnya ya? Tapi mepet-mepet Ramadan lah. Kita mulai emang pedan, mepet Ramadan. Pedan. Tapi ini menandakan kita best friend, Genus. Karena apa? Kita ketemu dengan dress code yang sama. Parah. At least ya atasnya kan lo hitam polos. Ah. Tapi kita bawahnya sama-sama jeans. Jadi ibarat kata kalau di undangan ini tuh kayak pair your denim with your favorite attire. Nah gitu. Jadi lo being so colorful and being so me. being so me. And I'm being Blackie. I'm being Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sekarang semenjak era yang sekarang udah nggak hitam-hitam kali. Deddy Corbuzier pesulap doang ya. Deddy Corbuzier kayak lu gini loh sekarang. Hah? Dalam bercanda. Jatuhnya Hawaiian Airlines. Enggak, stop. Tiba-tiba kalau datang Deddy Corbuzier gimana? Nggak mungkin ya, masa yang datang bahannya pothap. Enggak pasti, nggak mungkin karena kayak jadwal dia pasti lebih sibuk daripada jadwal Prabowo Gibran. Tapi kayak bingung banget gak sih, gue bakal kayak halo Om, panggil apa sih? Mas. Daddy? Dad. Dad? Nanti Dad dikira nggak Dade. sih? Kalau Dad, Om Om. nggak sih? Orang tuh kayak Om Dad. Dad. Ya Allah kayak meninggoy. Om Dad. Nah, Apa? katanya kompak. Ngomongnya sampai barengan. Malah karena kompak kita ngomongnya jadi barengan. Jadi Genus hari ini gue pengen ngajak lo, kita ngebahas tentang, ini gue nggak tahu dia udah pernah kita bahas atau belum, at least kayaknya sudah pernah kita bahas di radio. Benar. Dan Persahabatan apa dan apa? ya berdua doang. Iya bener. Persahabatan lebih dari 7 tahun itu katanya bakal last forever. Sebenarnya itu studi yang lama sih. Cuma kayak legit menurut gua. Menurut gue juga legit. Karena semua sahabat-sahabat gue, kita udah berapa tahun? Ya, kalau kita kan kita 15. 2 kali Kita lipat. 15, iya. Kita 15. Kalau tunggu ya, berarti kalau persahabatan lebih dari 7 tahun. Iya, itu tuh bakal last forever. Coba, kalau 7 kurang 2024 berarti 2017. 2004, 2003, 2002, 2000, 2001, 2000. 2020, 2019, 2018, 2017, 2017. Sumpah, angka yang lo sebutin kok ngacak semua sih? Enggak. Gue nggak ngerti Enggak, banget cuy. ngitungnya gimana. Lo kalau mau ngitung mundur ya 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Ah iya benar. Tadi kenapa lo sebut 2006, 2007 kayak apa ngacak banget. Ya ini bintang tamu kita nih. Gue takut. Masuk. Gue takut banget. Tunggu dulu bintang tamu, tunggu dulu. Kita berharap bintang tamunya pertama dia juga pakai celana jeans kayak kita. Yang kedua lo tebak dulu deh karena ini tentang Berarti kan persahabatan. friendship ya? Friendship. Dia berarti harusnya temen lo berdua. Karena kalau temen lo doang gak adil buat gue. Apa enggak? Tapi teman kita berdua tuh banyak. Ada Kenny, ada Dana, Ya udah, ada coba Candika, kita ada panggil aja. Mario. Masuk.
please. Apa sih? Tunggu. Anjing, gue kaget. Sumpah. Sumpah. Aku udah tadi mimpi kali ya. Aku disebut sebut. Berarti bener kan? Tebak-tebak. Gue tadi pengen bawa banget baju lo, Candika. Kan lu mau MC pakai baju gue bukan? Gue di cancel. Gua pikir orang doang bisa cancel kerjaan bisa. Ternyata job juga. Padahal baru pelesir dari London, Iya. dari Bali. Udah di DP belum? Belum. Kasihan. Mana itu udah gue kasih harga murah masih di Ya cancel. Allah, makanya. Ingat Mahalin nggak? lagi, hah? Ingat nggak ya waktu di Jogja, gue kan juga cerita gue dizolimi. Iya. Terus Candika ngajarin gue, sekarang lo dizolimi. Kayaknya harusnya episode ini kita ngomongin one-on-one kontrak aja. Setuju banget sih, biar kita tuh nggak jadi the next Britney Spears. Maksudnya kalau kita nyari-nyari Bob Benar. Iso kan juga. Benar. Nanti gimana? Enggak, kita kayak, gitu. boneka Caki ngapain? Boneka Caki. Tuh, baju ini bagus banget deh. Makasih banget ya. Gimana kalau kita challenge diri kita untuk bisa ngobrol di tone yang santun kayak gini? Kalau gue di mana ya? Kalau lo di mana? Oh ya udah. Lu Kok belum Bahasa. ngomong? Ya udah. lu di mana? Ton rendahnya. Heeh. Gue tuh kalau rendah banget pasti. Coba. Halo. Sumpah. Kayak baru aku balik kemarin. Terus kayak dia ngerendahin sampai dia nggak bisa ngomong. Terus buat apa? Poinnya kan lo harus ngomong. Soalnya dari episode kemarin pada komen suara Julia pecah. Iya. Tapi kan emang suka hacep. Maksudnya apa? Hacep kepala. Candika, jangan kerjaan sampai. banyak yang Gini ya. di decline. Coba, nah sekarang lo klarifikasi pakai suara rendah lo. Jangan sampai. Jangan sampai rumah gue disuruh tes urin. Kita kan gak nakut-nakutin Suaranya orang lebih ya. agak femau ya. Bukan bijaksana tapi femau. Coba teman. bikin suaranya sewise Nih, mungkin. jadi ya. Ini udah rendah belum? Belum. Nih, jadi ya. Ayo diturunin. Halo. Nah, diturunin bukan diteriakin. Iya. Halo. Iya. Gitu aja kan ya. Kesian. Bukannya apa? Oh, Ih, seneng banget kita Yaudah. kedatangan teman sendiri. Iya. Dan kemarin juga teman sendiri yang datang. Iya. parah. Tapi tadi kita tuh lumayan nebaknya tuh ada hubungannya sama Prambors gitu atau Danang gitu. Soalnya tadi Gisel bilang kayak kita hari ini ngomongin friendship, pertemanan yang lebih dari 7 tahun bla 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 bla. Kita tuh gue pertama Candika tuh 2018 ya. Baju tuh 18 kan? Enggak dong. Gue tuh 17. justru gini, iya kita mulai temenannya di Bajo, tapi lo masih ingat pertama kali kita kenal? Ingat lah, mau Di banget bioskop. cerita. Iya. Di bioskop. Cerita sama orang-orang. Betul. Di bioskop kan? Iya. Benar. Karena sebenarnya kan kita bertiga tuh temannya teman. Bener. Sering ketemu sebenarnya. Sering ketemu. Bukan. Enggak, cuman lihat di story kalau gue pada saat itu sama Candika ya kayak oh selalu ada Candika di storynya ini storynya ini storynya Betul. ini. Coba. Itu pun Genos. Teman lo yang menghubungkan lo sama Candika. Teman kalian in between Genus dan Candika ada siapa? Ana. Ganang. Oke. Iya dong. Tapi enggak awal-awal. Oh, awal bisa ketemu. Emang Enggak, Danang Bray. dulu Jadi, ya? Enggak, pokoknya gini. Kan jadi gini nih ya, teman-teman. Neters. enggak. Aslinya udah kuat enggak? Suka neting. Katanya harus neters, nggak boleh neteers. Nanti kita di Yaudah, aku ban. mau ini deh. Neters. Oh, jadi Bali. Neters. Jadi Bali. Iya, atau Jadi Sunda. Gue pokoknya awal ngobrol sama Genus adalah di bioskop. Ada yang single dan ada yang baru-barunya single. Iya, Oke, gue baru putus waktu itu. Terus abis itu, wih suka nonton sendiri juga. Iya. Ya udah duduk aja di samping gue gitu. Iya. Enggak, tapi pertama tuh jadi gue datang sendirian, kita nonton Love for Sale ya? Iya dong. Iya. Kita Love nonton for Sale ya? kita nonton Love for Sale pertama. Film siapa itu? Kok Gading. Oh, Dewa. Gading. Sama Oh, gue Dewa. ingat. Oke. Oh iya. Nah, abis itu ya udah gue masuk sendirian, gue sudah melihat Candika duduk sendirian. Terus gue jalan di tengah-tengah tuh sama kita lihat-lihatan dan mengunci mata gitu kayak lihat-lihatan sambil jalan. Terus gue kayak Reza Candika gitu. Pakwita Genuska. Lu bahkan hafal nama dia, nggak banyak kalau orang hafal nama dia. Ivan sudah kenal. Menurut gue namanya unik dan gampang diingat ya. Terima kasih. Kayak Iya, Kresna benar. Julio Pakwita. Kecuali kalau namanya Muhammad siapa atau kayak Iya. Saiful Anissa. Bahri. Nah, Atau kayak Titis Maritis. Kita ngomongnya susah kan. Ice Juice. Itu ikonik sih menurut gue. Ice Juice Ice Juice. Aduh, canda-canda 2018
bulakan. Kita angkat lagi. Aduh. Jejuitnya. Ya gitu. udah. Iya di bioskop terus akhirnya kita Memu- berdua kan. Soalnya Candika kayak lu sama siapa sendiri, lu sama siapa sendiri. Ya udah sebelahan aja kita, soalnya emang bioskopnya sepi banget. Betul. Oh, jadi akhirnya kalian Gitu. nonton berdua, Nonton Berdua. berdua. like sebelahan langsung. Sebelahan. Iya. Terus abis itu kita ketemu lagi di Perth. Benar. Nah, karena Lagi-lagi ada- gue lagi pergi sendiri. Bener. Terus gue sama Kak Ana siapa? Ana MT. Dia ada Ana Prita yang juga teman kita. Iya. Dulu Terus di Indonesia kan. sama Nicolin, sama Naya, sama Haris. Ketemulah di satu malam. Kita dinner bareng. Genus gitu. Sampai akhirnya kita ada project Trip. Labuan ke Bajo. Hmm. Oh. Begitu pun kan? Gue tadi juga ketemu di Bajo, di Iya, Jepang. Iya, itu kita udah mulai intens. Tapi kalau kenal pertama inget nggak? Gue inget Gue nggak tahu lo enggak. cerita ini. Ini kenal pertama apa lihat pertama? Gue tahu, gue inget. Apa? Karena kenal pertama, Nah, gue ke Alpus. Mungkin lo lupa ini. Gue ke Alpus, terus lo lagi jalan sama Haikal berdua di pinggir jalan. oke. Terus gue buka kaca, woi Haikal, terus gue ngomong sama Haikal kenalin gue ke lu. Oh itu justru. Itu pertama Emang kali lu kayak encounter. Ini. Tapi lihat pertama lu nge-MC. Nah, kalau gue justru kayak, gue tahu sosok Julio karena kan dia anak Alpus. Iya. Gue SMA-nya Alpus, jadi temennya banyak yang cross path. Iya, benar. Tapi gue bisa halo-halo adalah, jadi di Binus waktu itu ada lomba siaran. Itu udah kedua kita ketemu. Iya, jadi jurinya gue yang ikutan. Lucu banget. Dan waktu itu dia lucu. Gue inget banget lo sama temen lo, Hanum. 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 Iya itu kan lomba MC buat anak kuliahan ya guys. Maksudnya Iya. dalam arti kayak MC anak kuliahan yang Itu kayak. lo udah tracks. Udah. Nah dia sama Hanum udah tracks. Gue lupa waktu itu kenapa juga ikutan, tapi yaudahlah seru-seruan gitu. Iya, ya udah Lucu sih pasti banget, menang gak sih lucu mereka berdua? Iya. Karena menonjol banget ya. Sorry, nggak ada nepotisme di sini. Waktu itu juga Betul. belum heart-to-heart sama Bener. Julio. Betul. Bener. Masalahnya dari Bener. 6 kontestan, 2 Candika sama Hanum, sisanya yang kayak halo semua papi ai. Binus. Binus. Maksudnya gini, kayak pilihan kata-katanya. Iya. Terus jeda antara ngobrolnya. Betul, kayak penggunaan subjek dan objeknya kayak, yuk orang udah pada makan belum? Kan maksud gue kayak, oh ini kan bunuh diri ya? Iya, tak? Udah berakhir, berdiri. Cut. Potong halus dengan ketawa. Anjing, Iya, 30 iya. yang bikin podcast. Gitu, terus ketemu lagi sama Candika di Jepang. Benar. Di Jepang seru-seru. Wah, hancur. Nah, pas pulang, Jul di mana? Julia hilang. Ada yang ngindar. Kenapa itu fase apa ya? Kenapa lo lagi Itu ngobrol? fase karena ternyata pertemanan Jepang ini Heeh. apa ya, kalau dibilang di umurnya, memang di umurnya. Iya. Kan ada generasi childish ini yang merasa kalau lagi berkumpul tuh kayaknya ini tuh terlalu dewasa deh untuk aku. Dewasa banget. Oh, gue Gitu. Dewasa banget dia dulu. Gue inget Itu banget. belum Julio adulting, jadi masih kayak Belum. kalau ngumpul tuh gue kayak iya, Enggak, tapi masalahnya menurut gua itu memang era-era dimana soalnya kita semua tuh lagi lost. Jadi kita semua Iya. tuh kayak saling diskusi gitu. Soalnya itu di umur kita 26, 27. Iya. Gitu. Kalau sekarang Candika. 26, 27 Iya. orang gue lagi quarter life crisis. Oh, kasihan. iya. Iya. Sosok kasihan. Padahal quarter life crisisnya tahun lalu. Parah. Terlambat ya. Terlambat ya nggak ikutan komunitas. Coba lo stick sama kita dari dulu. Iya. Kita udah Sebenarnya 2 tahun konten lebih telat ya. Iya. Dulu dia masih denial soalnya. Kayak enggak. Ah, Hidup tuh menyenangkan. Parah, coy. aku punya teman-temanku. Iya. Hidup tuh cuma mabok, party. Pas lo 9 Candika. Anjing kayak Gue semacam buku resep ya. Kayak, Lumayan. Julia gimana? Oh Julia gini. Parah, coy. Kita coba kalau gini gimana? Iya, benar. Nyaman? Baik. Kuesionernya di Candika tuh udah lengkap. Dia Iya, tinggal iya, gini, iya. ya centang. Apalagi Itu dia. symptomsnya centang. Tapi lu pernah nggak sih siaran banget? Tapi lu pernah nggak sih? Apa tuh, Ja? Iya bener. Bener. Oh, Iya. itu Itu Oh kalau siaran bener banget. well, Lo marah nggak abis lo? Welcome to my paradise. Tang. Anjing norak. popcorn duet. Sebel banget. Gila, tiktokers banget ya. Lo
Soalnya di sini ntar pecah lagi guys. Iya. Oke lanjut. Ini ada potongan reels yang bilang gini, orang tuh kan banyak yang meromantisasi pertemanan yang dari kecil. Iya, Tapi sebenarnya gue bersyukur banget di reels itu ya, gue bersyukur banget sama teman-teman yang ketemu di umur 20-an atau 30-an. Ya kalian dong salah duanya di Iya, gue. coy. Menurut gue tuh pertemanan bahkan nggak perlu Iya. bertahun-tahun. Benar. Iya, terus Kuantitas tuh nggak menjamin kualitasnya. Loh, tapi berarti kalau kayak gitu, menurut kalian berdua, si statement persahabatan ketika kalian berdua 7 tahun, it gonna last forever, itu true or false? Karena kan ternyata, karena menurut gue si statement yang 20-an itu semacam mematahkan 7 tahun itu dong. Dan itu kita semua merasakannya gitu. Pilihan sih, karena belum tentu yang udah lebih dari 7 tahun terusannya tetap berteman. Benar. Gue. Apalagi ketika udah punya prioritas yang berbeda. Misal, oke nih kita dulu temenan banget, terus tiba-tiba kawin, terus punya urusan keluarga, intensitasnya kan udah nggak kayak dulu lagi kan. Benar. Tapi bukan berarti nggak temenan. Oke. Gitu. Tapi golongannya masih sahabat nggak? Kayaknya bisa deh. Jadi. Karena gue juga punya temen yang kayak, ini kita temenan dari SMP. Lu juga ada banyak kan teman SMP. Nah, Nah, dia dekat banget sama Tante Pepe. jadi dekat banget sama vokalis Depa Pepe. Depa Pepe nggak ada vokalis, bangsa. Gitaris. Yang ada vokalis Safri Duo. Nggak ada juga. Gak ada juga. Gue temenan sama teman-teman SMP gue, di mana ini semua cewek-cewek, 11 orang, di mana 90%-nya udah punya anak minimal 2. Oke. Iya. Jadi kayak kita tuh kalau ketemu Aktif juga ya, Bunda? aktif sekali Karena saya. gue sini nggak pernah nonton Netflix ya. Hiburannya dar door, make a baby. Hiburannya manual ya. Hiburannya apa? Mabrik. Buka-buka pabrik. Mabrik. Gue ketemu sama mereka itu bisa dihitung setahun tuh maksimal banget 2 kali gitu. Jadi kayak pasti bukber sama mungkin ada satu occasion lain, tapi ya pas ketemu, bahkan ada satu momen gue bisa nggak ketemu setahun, tapi sekalinya ketemu kita ke Singapura 3 hari gitu. Nah itu seru. Gini, mungkin gue rephrase lagi ya, yang udah lebih dari 7 tahun, yang memang udah jadi keluarga. Oke deh, lu bisa tuh nggak ketemu bertahun-tahun, ketemu lagi rasanya sama. Kayaknya keywordnya udah jadi keluarga deh. Iya kali ya. Tapi kan teman itu kan keluarga yang kita pilih sebenarnya guys. Jadi kayak lagi-lagi hashtag Reza Candika. Quote of myself. Soalnya Candika, Genus gue tuh punya sahabat, lu juga masih tau si Michelle. Dia tuh sahabatku dari kecil Iya, Candika. bener. Sampai Makassar. akhirnya SMP kita berpisah. Terus ketemu. Pokoknya gue tuh dari SMA kita udah gak ketemu, tetapi dia akan selalu menyelamati gue dan tidak sama keluarga gue di hari kayak Lebaran, Natal, kalau gue Islam, Valentine gue juga Islam. Toleransi agamanya kencang. Bener. Valentine padahal gue Islam dan gak punya pacar. Iya, jatuhnya antara kristenisasi sama ngejek. Penumpang. Nah, terus udah gitu tau gak gue ketemu dia lagi kapan? Kapan? Dia menikah. Nah, terus dia menikah, terus pas dia jalan, dia walking down the aisle, gue liatin dia, terus dia ngeliatin gue, dia nangis, terus gue juga nangis. Enggak, terus kapan dia nggak nangis? Iya. Iya. Lu nikahan gue nggak Bisa nangis nangis deh. dia. Kok lu nggak nangis sih nikahan gue? Ih, gue nge-MC, gue bahkan MC nikahan. sorry banget, tapi alih-alih nangis di nikahan lo, gue ketawa banget. Dia juga ketawa, lo jangan. Lo ngecekin mertua gue nangis kan lo? Parah banget lo. Gue udah bilang, gue nggak bisa liat mukanya Julio nih. Mukanya tuh kayak apa ya, kayak meme gitu loh, kayak nah gue nggak boleh lihat gitu. Jadi kita nge-MC tapi punggung-punggung, MC tervirgin. Udah lagi jadi cinta terlarang. Aduh. Lo ada nggak Candika sahabat? Temen lo gue yakin banyak yang dari Alpus gitu-gitu teman sampai sekarang, tapi sahabat yang core, Reza Candika core, bestie. Ya dari Sanggar mana sih? Lu belanja Salihara. Padahal Salihara. Iya, padahal Salihara. Nggak bisa langsung Mas organik. Rosa. dulu gue panik deh Ada ngeliat di makanya. 3 detik jadi oh jelek banget. Masih pakai IndiHome ya? Buffering. Aduh, gitu. Dari SMP. Justru gue beruntungnya adalah adik gue adalah sahabat gue. Dua-duanya? Iya, tapi kan karena yang satu itu
cuma beda setahun sama gue. Iya, Nah, iya, jadi itu iya. udah gila, dekatnya tuh udah gila banget. Pas banget gue waktu itu juga ngobrolin seputar persahabatan nih di rapot. Terus setelah gue pikir, ini sih emang sahabat pertama gue tuh adik gue sendiri gitu. Jadi yang bisa ngobrolin apa aja, mau bandel bareng, ayo. Tapi kalau di kerjaan ada ruwet, bisa saling revisi gitu. Dan itu bener-bener gue pupuk sih sampai sekarang. Nah, selain adik gue, oke, yang sekarang masih intens nih. Adik gue. Kok Gue bisa? ketemu lagi waktu Kok gede. bisa? Tiba-tiba gue temenan dari zaman jigot ya adik lu. Tahu nggak sih fun fact-nya? Gue sampai sekarang kalau Julio suruh sebutin nama siapa aja adik gue atau ada berapa adik gue atau nama-nama adik gue nggak bisa. Karena hampir semua saudaranya pun disebut adik gue. Jadi gue nggak tahu mana yang beneran adik, mana yang bukan. Oh, tiba-tiba ini nih biasa kalau di daerah Aceh juga gitu tuh. Ini saudara. Yang mana yang saudara? Semuanya dibilang saudara. Boleh kuis ya? Iya. Boleh detailin lagi nggak? Iya. Tadi lu bilang Salsabila ya? Salsabila, dia teman gue dari kelas 5 SD. Oh my god. Jadi kita SD bareng, SMP kepisah, tapi ketemu di les nyanyi, super random. Terus SMA bareng, terus kuliah bareng, dia cabut, abis itu ya pokoknya sampai sekarang, sampai dia anaknya 2. Nah, Lucu banget deh, maksud gue tuh kayak dari sekecil itu tapi sampai sekarang masih keep in touch, itu tuh jarang banget loh bisa iya terjadi, kan? sejarang Nah itu. itu yang makanya tadi gue bilang, pertemanan lebih dari 7 tahun tuh depend. Kalau orangnya udah punya prioritas lain, yang bukannya terus gue, Reza udah bukan jadi prioritas, tapi kan iya, ngerti Iya. sih kayak Iya. ya udah fade away aja. Iya. Ya sudah selesai gitu loh, mau lebih dari 7 tahun atau enggak. Tapi yang kayak salsa gitu, ya itu udah jadi keluarga sih. di Kapan lo ketemu terakhir sama Salsabila? Dari hari ini? Minggu lalu gue habis reunian SMA. Oke, iya. sebelum itu. Sama Haikal. Sama Haikal. Ada. Matanya kosong. Haikal. Oh, kelihatan di blog nih WhatsApp-nya sama Instagram-nya. Anjing. Terus sebelum berani hapus, lo kapan ketemu Salsabila? Sebelum puasa. Itu aja hitungannya baru loh, Gen. Iya. Karena sekarang kan Bahkan buka puasa nih. Sorry banget. anjing serius buka puasa. Pernah buka puasa di tahun ini. Kalau dia pasti ada lah buka puasa sama teman-teman SMA. Lo ada nggak yang dari teman sekolah lo sampai sekarang masih rutin ketemu terus apa segala macam? Nggak ada. Paling mentok, sabar. Dia gaslighting banget Iya, Julio ini. Imam. Paling mentok SMA. Yang girls trip itu? Yang girls trip itu teman-teman SMP, tapi tuh gue sejarang itu ketemunya cuma kayak setahun sekali gitu. Tapi maksudnya mereka tuh bukan go to teman cerita gue juga. Paling yang dari SMA, plot twist dari SMA malah jadi saudara, ya Gilang Chandra Ditya. Itu Tapi paling itu plot plot twist twist. sedunia Iya, sih. iya. Itu bisa dibilang itu temen lo itu, Genus. Itu lo benar-benar Iya. marah bareng, kerja bareng, Iya. nangis bareng. Lu nikah sama saudaranya. Nikahin saudaranya Iya. tuh Alik, plot alik, twist alik. total, kayak terima Menurut gue kasih. sih kalau tidur bertiga wajar ya. Karena kayak gue sama sahabat-sahabat gue tuh beneran udah gak ada nafsu ya. Jadi Iya, mau bener. nginep bareng kek, mau Iya. main ke rumahnya bareng Bener. kek, Iya, mau bener. tiduran di kasur datang orang tuanya juga iya gitu loh. Nggak ada Gua juga kayak di ngerasa otak. Gilang tuh gitu ya. Mau jinah Ngapa-ngapain ya? Jinah ya? Gitu, kayak udah nggak ada. Gila. Rasanya tuh kayak ya udah nggak ada kepengen. Kita explore yuk. Enggak, Gitu, iya, nggak ada. yuk. Nggak Guys, sama sekali. let's go. Iya. Bahkan kan maksudnya gue kan sama Gilang juga kerja bareng. Dimana kita juga sering trip ke sini, trip ke sana, kerja Sekamar di bareng sini, itu? kerja di sana. Kayak gue sekamar sama Gilang gak ada masalah, dan kayak gue bilang sama Mas Endo kayak iya aku sekamarnya sama Gilang. Nggak masalah, Iya. masalahnya ngoroknya aja. Ada yang lebih parah dari Mas Endo guys. Dolby Gilang ngorok. all around you bro. Gue sebagai yang ngorok juga, sorry. Anjing gua kira lo gak ngorok. Lo tadi mungkin tadi kayak Iya, Dolby ya. tapi- Gue lagi refleksi diri gue. Tapi dia itu udah ada di momen dia pakai plester mulut 3 biji. Plasternya. Siapa Kayak sih Gilang? 1, 2, 3 plasternya dia. Plasternya saking kayak vibrate. Akhirnya dia lepas. Wah, Jadi parah. plaster udah. Nani! Plasternya kan 3. Plasternya begini nih. Sabar guys. Solid! Dari solid sampai nyanyi kemesraan ini. Karena besoknya pulang. Farewell. Iya, nyanyi
Jackpot ingatlah hari ini. Atau dia pakai 3, 2 udah ketelan. Pakai udah kebuka, ujungnya masuk. Bukannya kebangun kesedak jadi ya. Terus yang satu kayak, where is my friend? Tapi satu poin yang bisa gue ambil hari ini ya, Apa? kita bertiga ngakak banget kalau kita lagi berhayal. Ngomongin sesuatu yang nggak ada, skenario. Enggak, tuh lo tau gak? Kita bertiga, kalau ketawa tuh kayak Dan pegangan. Gitu, kayak ikutan family 100. Lagi mencet bel. Gitu. Tapi menurut gue ya, emang sahabat tuh ada ide-ininya loh. Bukan bermaksud Signature, signature kayak move. oke, kalau gue sama lu gue bisa gini, gue sama Iya, lu gue bisa iya, gini, iya, tanpa bener, bikin bener. diri gue berbeda. Betul, itu Ngerti nggak sih? Gue waktu itu kan ikutan human design tuh. Terus adalah salah satu chartnya tuh gue dengan punya A, B, C, D, E. Gue kalau sama Lo? Genus, gue bisa unlock yang B-nya. Gue sama lo, gue bisa unlock C-nya. Tanpa bermaksud gue nggak jadi diri gue. Oke. Di lu gitu nggak kalau temenan? Gue nggak Kayak ngerti. Enggak, gue nggak nyangka kamu bakal nanya balik. Berarti dia nggak dengerin. boleh di pater nggak sih? Bukan? Gue nggak nyangka dia bakal nanya balik. Terus tadi ketika yang Candika nanya balik, gue tuh udah mau ngomong kayak, gue mau ngomong, mau ngejelasin versi gue, tapi dia udah kayak, gue nggak ngerti. Gue minta Gue tolong sama kayak- Candika. Gila. Oke, lanjut. Apanya yang lanjut? Iya. Ginus jawab. Apa lo minta dijelasin ulang dulu Enggak, apa gimana Lo nih? jawab aja, ntar gue ngerti kalau Ya udah. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Kayak Ah. gue ngerasa gue dengan desain dan personality gue tuh kayaknya cuma satu. Jadi gue cuma bisa dissolve di orang-orang yang memang bisa menerima si satu personality gue ini. Gue nggak bisa kayak gue ngeluarin hahaha hihinya di lo, tapi gue ngeluarin gue yang pokoknya. Nah, kalau biarin dia bingung. Kalau di gue tuh Kita maksudnya ngobrol gini, berdua aja. personality-nya tetap gue, tapi misalnya gini, kalau gue sama lo, oke gue bisa ngobrolin seputar hidup. Misalnya. Oh, iya nih, jadi gini. jelas. Seputar Ntar hijab, kalau hijab. sama Hijab. siapa, gue bisa ngobrolin seputar kerja. Gue ngerti Kalau banget. siapa, gue bisa ngobrolin seputar Iya. tips and trick gimana nih supaya kita nggak ketipu. Gitu. Iya. Kalau sama lo, gue bisa ngakak-ngakak Iya, iya, gitu loh. itu Jadi benar. kayak menurut gue tuh pertemanan saling ngisi gitu. Oke. Gue juga gitu. Enak aja dia retweet doang. Lo kata gue X. Main retweet buat thread doang. Cuman retweet Oke. doang sama like. Oke, sama sekarang kita bookmark. diam. Set. Yuk. Iya gue. Kesel. Kenapa jadi nenek sihir? Tapi sama yang lo bilang Candika, karena gue tuh juga ada beberapa temen gue tuh ya misalnya kayak gue ke lo tuh gue bisanya deep talk kayak aduh Candika gue gini gue mengeluh tuh ke Candika atau ke Enzi. Nah, terus kalau misalkan gue sama Omar itu gue hahi tapi kita tuh bukannya mengeluh cuma sama-sama kayak mencari solusi. Itu kalau gue ke Omar. Oke. Nah, kalau gue kayak ke Reval gitu-gitu itu Kalau ke gue apa? Nah. marah. Soalnya Panas. lo nggak deep talk ke gue. Absolut, lo nggak deep talk ke gue sama sekali. Tapi kita suka membahas hal-hal tidak penting di hidup ini. Jadi Jadi menurut lu dia nggak penting? jadi pertemanan kita, pertemanan Gaslighting nih. nggak penting. Penting. Gaslighting nih. Dia sendiri suka gaslighting ini ya. Biar nada lu jadi tinggi. Nggak. Terus gue tuh kadang-kadang ngerasa ya Juli itu tuh ngehubungin gue cuma kalau kayak gue di sensi, gue makan apa. Iya. Dah. Teman topi E. Nah, terus dia kayak, gue mau syuting pakai baju oranye, gue harus beli di mana? Nanyanya ke gue, tapi dia nggak pernah cerita apapun di layer 2 hidup dia. Gue nggak tahu isi kepala lo. Boleh lu ngaca nggak? Terus lu liat, kenapa ya? Iya. Tadi tuh harusnya kayaknya gue ngomong ke diri gue sendiri. Iya. Nggak usah lu arahnya ke Genus. Kenapa? Enak banget Ya lu. Allah, gue yang disuruh cari lagi jawabannya. Tapi menurut gue yang paling seru, podcast Reza Candika bagaimana? Kan kalau ngomongin friendship tuh yang seru-serunya, Iya. yang oke inspirasional. Pernah nggak ngomongin seputar friendship breakup? Break up. Ini yang lo kita ketawa kemarin. Goblok. Sama siapa ya? Kemarin. Friendship breakup tuh lebih menyakitkan kan daripada life breakup. Breakdance. Break Nggak, up. karena gue juga notice kan orang meromantisasi putus cinta nih Iya, yang
notabene adalah romantic relationship. Wah gila rasanya lebih sakit dibanding sakit gigi gitu-gitu kan. Gue nggak pernah pacaran ya. Sampai akhirnya gue lagi-lagi emang reelsku psikiaterku kayaknya ya. Betul. Ada postingan yang coba lu ngomongin friendship breakup deh. Itu tuh sakit juga loh. Terus gue merasa tervalidasi bahwa gila iya Nyet. Ini tuh karena kalau di gue temen tuh gak ada di otak gue kita bakal putus. Iya betul. Iya gak sih? Iya, Maksudnya Masalah, tapi lu nggak pernah mikir gitu di hidup lo kayak di suatu hari temen lo tuh bisa aja kayak against lo. Itu. Tuh. Los 404 Ini yang gue juga ngomong ke Candika, Gen. Ketika lo pacaran, itu kan lo akan tahu kayak gue gak bakal lama yang dia, misalkan karena beda agama atau apa gitu. Maksudnya Enggak gitu dong. Enggak. Satu, kita nggak ada obrolan itu. Cuma gini, kalau pacaran cenderungnya biasanya putus karena udah nggak cocok atau udah nggak diobrolin terus putus. dan lo mempersiapkan untuk itu lah, lo tahu. Kalau di kepala gue, temenan tuh bisa kok selalu diomongin awalnya. Tapi kan begitu, anjir, gue soalnya ada nih di titik ini, lo nggak ngerti, gue buat ngerti terus deh. Hai people pleaser mania, apa kabarnya? Aku. Sampai akhirnya gue tahu bahwa, oh iya ya, nggak apa-apa kok punya boundaries. Boundaries tuh justru sehat loh, gitu. Iya benar. Gue refleksi diri, iya juga ya. Gue dulu ngais-ngais banget karena gue orangnya, itu balik lagi di kepala gue, teman tuh nggak bisa putus kok, bisa diobrolin gitu. Iya. Tapi gue sadar, gue memaksakan. Ketika prinsip lo udah nggak Sesuai, sama nih sama iya. prinsip gue di otak gue gini, iya udah, tapi gue sebagai temen lo gue bilangin, ayo. Iya. Makanya gue sadar gue juga jadi temen tuh yang over control. Ketika gue udah tahu, oh iya ya sebenarnya prinsip kita udah beda nih. Oh yaudah deh, di let go aja. Justru biasa yang bisa bikin hubungan pertemanan kita itu bertahan lama ketika ada boundaries. Ketika tidak terlalu sering ketemu misalkan. Karena gini, kadang-kadang kan semakin dekat lo, semakin tidak ada rahasia dan boundaries di antara lo berdua, lo dan teman-teman lo, itu akan semakin rentan untuk adanya clash pasti. Karena lo sudah tidak menghargai satu sama lain yang secara tidak sadar ataupun sadar gitu. Karena lo merasa dekat banget apa segala macam. Tapi itu sakit banget loh. Oh iya. Untuk bisa aware bahwa oh iya ya prinsip kita tuh udah berbeda dan kalau ketemu terus dan intens terus yang ada sakit di gue. Iya benar. Karena di dia prinsipnya ya gue udah gitu. Sedangkan Iya. jadi di kepala gue dulu kan tapi lu nggak gitu Nyet. Nah, Iya, terus gue gitu. sadar kalau Iya, gue iya. tuh meromantisasi zaman dulu. Benar. Jadi kayak kan dulu lu nggak gitu. Kan dulu kita gini. Dulu kan kita gini gitu-gitu. Harusnya kan lo bertemu bersama dong. Lo kalau bertemu lo bertemu Iya. bersama dengan prinsip yang terus berubah-ubah. Sampai akhirnya bisa di-touch dan akhirnya jadi oke deh, ini berarti low maintenance aja gitu. Karena di gua juga ada kagoknya kan. Iya. Ketika tahu anjir prinsip kita udah beda nih. Tapi kalau ketemu terus jadinya berantakan, Ya benar. iya udah nih kita mesti nggak intens. Itu kan di momen itu tuh kan juga ada kayak anjir sedih banget ya after what we've been through Anjay. together, gitu. Pertanyaan gue, menurut kalian lebih sakit kalau break up-nya itu gara-gara emang ada clash atau emang gara-gara at the end gak saling memprioritaskan jadi lo kayak ya udah ini aja. Yang kedua Gue yang kedua lah. Itu bener-bener sedang gue rasakan yang itu satu yang kedua itu jadi kayak kasihan. iya jadi ada satu orang lah yang ya dulu tuh gue bener-bener sedekat itu tiap hari pasti bareng. boleh nggak dibatukin nggak? Iya di sini. Gue benci banget ya. Lu tau kalau gue kalau lagi di dalam lift, sorry gue potong ya. Dalam lift nih, tiba-tiba gini. Itu tuh gue bisa gini loh. Gue lindungi Disemburnya. hidung gue, karena di kepala gue kalau gue gitu kan. Jangan tadi gue liat Julio. Terus Lurus banget ke muka. Enggak, lurus Tadi banget. soalnya gue gak mau batuk kenceng-kenceng jadi gue kayak biar gak berubah di Lo frame. punya, iya. tapi lo ada satu cara lain, tutupin. Iya, Ada gini. satu cara lain. Pernah liat iklan COVID nggak? Nah, udah buka 3 tahun, mau lagi, Iya, udah, mau lagi. Gimana lo? Iya, jadi intinya segitunya. Deketnya, main terus, kayak bisa dibilang kayak setiap apapun yang ada terjadi sama gue pasti ngabarin dia dan begitu juga sebaliknya. Tapi kayak gue nggak ngerasa ada hubungan pertengkaran, gue nggak ngerasa ada konflik, tapi kayak ini orang udah nggak ada lagi aja di sekitar gue. Nah, di elunya tapi berusaha nyari. Ada momennya sampai akhirnya gue kayak
oh kayaknya tapi dia juga nggak segitunya nyari Nyariin gue. Dan lo juga tidak mencari dia by the way. Iya, gue juga nggak Iya, nyari iya. dia at the end. Tapi rasanya apa? Kosong, Sedih, hampa. emo. Rasanya awalnya gue ngerasa kayak ini kayaknya enggak deh, kayaknya ini sebenarnya emang lagi ini aja. Tapi semakin lama emang makin bener-bener nggak ada kabar berita. Awalnya sedih tapi lama-lama kayak oh ya udah, endingnya oh ya udah kesimpulannya. Iya sih, kayak dalam hidup, lihat deh. Anjay, udah Bentar lagi nyaman. gue ngomong, kenapa Bandung? Nggak, tapi kan gitu ya, ada emang topik-topik yang ya udah deh nggak usah diobrolin gitu. Tapi kalau sekarang, sambut Reza yang baru, gue butuh heads up sih. Oh Jadi kalau iya. emang lo nggak, Malah bukan oh ya udah. enggak, jadi gini, Nggak bisa kayak gitu. anjir kenapa ya? Misalnya nih, gue soalnya waktu itu pernah tuh di posisi yang kayak lo. Ini kenapa sih kita jadinya kayak gini? Gue yang selalu nyari, orangnya selalu nggak bisa. Awalnya kan sakit hati banget ya. Kalau gue bisa balik lagi ke situ, mungkin gue akan nanya sih. By the way, kenapa sih setiap gue ajak lo nggak bisa? Di saat gue tahu lo bisa sama yang lain. Itu kan enak ya kalau dapat jawaban. Iya nih, sorry ya, ternyata gue lagi nyaman sama ini. Oh oke. Karena kadang di kepala kita itu sama lebih kejam Daripada dibanding apa yang terjadi. dunia nyatanya. Oke. Iya nggak sih? Makanya lo butuh clearance di situ. Tapi ya begitu emang udah nih emang udah gitu. Ketika diingat-ingat lagi dan bikin sedih, di reverse gue melatih. Jadi gue orangnya nggak kayak gini ya, tapi gue melatih untuk di kepala gue gini. At least gue udah punya pengalaman menyenangkan sama dia. Dan lu ngelakuin itu nggak tapi bisa? Iya, gue latih. Karena kalau enggak, forever emo dong gue. Lah, orang kita nggak ada masalah apa-apa, kenapa kita menjauh? Terus di saat, misalkan nih contohnya Genus gitu. Terus lu main sama teman-teman lo terus, oke nggak apa-apa. Tapi setiap, kalau gue udah ngomong setiap, berarti kan nggak sekali. Gue kayak, ayo kita main, nggak bisa. Ayo kita main, nggak bisa. Timbul kan di sini. Kenapa? Ini apa? Gue salah apa ya? Gitu. Makanya tadi gue bilang, itu tuh kadang lebih jahat di kepala kita. Padahal mungkin dia emang lagi intensitasnya sama lu gitu. Karena nggak ngobrol, gue juga nggak nyari, akhirnya makin jauhan. Jauh, udah selesai. Itu sedih banget sih menurut gue. Tapi akhirnya di kepala gue, ya udahlah, seenggaknya gue udah punya pengalaman menyenangkan sama Genus gitu. Tapi itu berakhir baik nggak akhirnya sama temen lo yang lo ajak ngomong itu? Gue melatih untuk akhirnya ketika ketemu tuh Enggak hard kayak feeling. Intinya adalah apapun jawabannya, tapi sebenarnya jawabannya bikin lo sakit nggak? Justru gue lebih senang kalau ada jawabannya. Kan Iya lu nggak belum sih? tahu jawabannya. Gue nggak tahu. Lo nggak tanya? Kan tadi gue bilang kalau gue di posisi Genus waktu Oh, itu, waktu I itu. wish Waktu itu, gitu. Gue bisa nanya, makanya gue bilang sambut gue yang sekarang. Kalau lu ada kenapa-napa dan gue ngerasa Pasti lo ini kenapa-napa, gue akan kayak kenapa ya gitu. Iya sih. Karena lah lebih enak kejelasan nggak sih? Dapat kejelasan. Iya benar. Tapi Saya mau nanya, apa? boleh ikutan aja? Silakan Boleh, dari boleh, kampus mana deh? Udah ya, Nak. Dari Bali nih. Pertanyaan gue adalah ketika hubungan itu udah berlarut-larut dan udah terlalu jauh, Reza Candika yang sekarang, yang masih kepikiran dan sakit hati akan nge-reach mereka lagi nggak yang udah terlalu jauh? Enggak, tapi kalau kita ketemu di satu acara, disitulah kan, ya jadi Kesempatan. pilihan gue. Gue mau bete-betean atau let it go aja. Terus udah kita ngobrolin yang di hari ini aja. Dan gue Iya, melatih, iya. Udah. dan Iya, gue iya. melatih di titik itu tuh. Untuk ya udah kan kita ketemu hari ini nggak ada efek dari yang Yang lalu-lalu kemarin-kemarin. gitu. Tapi di gue tahu, oh iya nih kita yang tadinya intens banget Sekarang sekarang, udah nggak jadi low sebegitunya. maintenance gitu. Gitu aja sih, kayak gue sadar gue sekarang apa-apa tuh butuh konteks. Walaupun gue tahu ada beberapa yang ini tuh udah nggak bisa dijelasin atau ya udahlah ya emang begini adanya gitu. Tapi di kepala gue harus ada konteksnya dulu. Oh oke nih, karena gue udah jauh ternyata sama dia, lalu gue apa ya gitu. Gue datang dari orang yang nggak bisa bohong. Gue tuh pet peeves gue tuh kan adalah dibohongin ya. Pet pips. Pet Pet peeves. Bukan pips, bukan fat pips ya. That's me. Oke, Pak. Pet Karena gue peeves. tuh nggak suka dibohongin, gue selalu belajar untuk nggak bohong. Ke orang. Jadi ketika gue ketemu sama orang yang bohongin gue, muka gue nggak bohong.
Muka gue selalu gini. Gitu. Nah itu di kepala gue, anjing nggak baik nggak sih? Orang di titik Iya, ini, iya. lu nggak nyakitin gue, gitu. Jadi gue harus tahu konteksnya. Oh iya udah kan ketemunya cuma hari ini doang, udah biarkan hari ini tuh hari ini. Ya sudah, jadi kalau ketemu gue perbaikin lagi deh muka gue gitu. Ada juga kan yang, ya tapi gue orangnya kayak gini. Gue lagi nggak percaya sama. Ih, gue Iya. juga Kata-kata enggak lagi. Gue orangnya Menurut gue so kayak egois gini. tapi yang ngomong kayak gitu. Lumayan. Banyak. Lumayan. Ya ada teman gue lo kenal juga. Banyak. Iya, iya. Dan itu kan pilihan. Itu orang tuh suka lupa bahwa itu tuh pilihan. Rumpi banget. Langsung tahu. Lu ketawa karena lu seperti Kok dia tahu tapi gue nggak tahu ya? Baji-baji sih. Dia orang Makassar. Oh, karena Makassar United. Iya. Langsung ngerasa gitu. Iya. Dan Langsung enggak ya. elus-elus kaki. Kenapa ya? Terus dengkul. Kapan terakhir kali lo dengerin orang ngomong gue orangnya kayak gini? Karena menurut gue omongan gue orang kayak gini itu yang akan membuat gue Ya gue emang orangnya biasa kayak nggak gitu. suka sama orang kayak gue kalau jauhin ada teman gue akhirnya sekarang jauh dan lo juga tahu itu Chandika gara-gara dia selalu Nggak begitu. tahu lagi. Gue emang orangnya nggak lo tahu kalau gue Maksud tahu. lo kan orang yang jauh itu Julio kan? Confront aja sekarang. Nah ini gue juga bahas lo. Kayak nggak dengan definisi jauh kita tuh nggak jauh sama sekali Julio. Ketemu terus soalnya dengan lo ngomong gue orang yang kayak gini berarti lo bener-bener ada di otak lo cuma lo pengen orang-orang mengerti lo tanpa lo melakukan hal yang sama. Gue nggak bisa recall lagi kayaknya. Lo nggak ada temen kayak gitu. Alhamdulillah sekeliling gue udah nggak ada yang kayak gitu Gue ada lagi. satu dan cuma satu sekarang udah Bukan baik. gue kan? Bukan. Bukan Langsung insecure. Alhamdulillah. Insecure. Iya. Wah ketebak. Oh. Cece aja tahu. Karena gue baru banget Indra. ngomong sama Chandika soalnya Iya, kemarin. iya, iya. Tapi ya itu yang ada di maksud gue adalah ketika karena gini sebenarnya gue tuh orangnya adalah ini juga habis gue bahas juga sama Reval di Bali karena gue tuh tidak pernah berantem. Jadi gue, Reval, Ohim tuh ngobrol. sih. Iya, Lo adalah orang yang malas berantem sama teman? berantem iya. Gue berantem Ini apa males enggak? ya? Enggak. Tapi itu baru diomongin di Bali. Jadi tuh semua teman-teman gue itu udah pernah berantem satu sama lain. Oh, oke. Kayak Ohim bilang, gue pernah kesel sama Reval, tapi gue gak pernah kesel sama lo Jul. Reval juga, gue gak pernah kesel sama Jul. Dan gue juga tidak pernah marah dan konfront mereka karena gue Iya. bilang, kalau ke orang yang gue pilih untuk sayangi, gue tuh akan, pengertian gue tuh sangat besar sekali karena gue yang memilih untuk berteman sama lo. Gitu. Jadi sifat-sifat lo akan gue terima, sampai ntar gue udah gak kuat banget, gue bakal bilang kalau gak berubah ya gue tinggal. Gue gitu. Iya. Karena Iya, semua di gue pilihannya kan. Untungnya lo punya boundaries lo. Gue dulu nggak punya. Oh. Jadi ketika anjir sebenarnya teman ini nih udah toxic nih buat gue. Tapi di kepala gue nggak apa-apa Zah, toleransi. Gue sampai lupa sama diri gue sendiri. Iya, lo nyakitin diri lo sendiri akhirnya. Bahwa the idea kita temenan itu justru nyakitin gue karena ini udah keluar dari prinsip gue. Iya. Nah, konsep terbaru di hidup gue sih detach sekarang jadinya. Detach ya. Nah itu kan termasuk friendship breakup kan. Iya. Ya, itu menyedihkan tapi ya sudahlah kalau memang itu baik buat diri gue, kenapa enggak gitu. Betul. Tapi kalau misalkan ya sesimpel kayak lo kesal sama gue atau gue kesal sama lo, terus biar itu nggak jadi kayak sebuah beban yang mengakar, yang lo lakukan biasanya apa? Ngomong kayak ya. Jadi gini, Ngomong Kaila. kalau umpamanya gue enggak. Kalau umpamanya gue yang tadi gue bilang gini lo sekarang ketika orang yang gue pilih gue sayangi, Ya berarti lo akan telan dong, lo cuma pengertian. telan dan pendem Bukan doang. telan, gue memaklumi. Karena menurut gue ini pilihan gue. Iya. Pilihan gue juga untuk memaklumi lo dan pilihan gue Oke. juga ketika gue tidak kuat, gue akan ngomong ke lo. Oke. Jadi tuh kalau teman-teman gue tanya, lo kalau nggak suka bilang aja, gue bilang, lo tenang aja. Kalau gue udah nggak kuat, gue pasti bakal ngomong ke lo kok. Iya. Tapi berarti selama ini lo masih kuat-kuat aja sama gue? Iya, makanya gue nggak pernah konfront Iya, lo, gue kan. kayak soalnya gue nggak ngerasa dia pernah Bagus gimana. dong. Tapi gue pernah nggak kuat sama lo. Kenapa lo nggak ngomong? Apa lo ngomong? Gue kayak ngomong tapi ke Gisel. Aduh, podcast baru setahun. Gue udah Chandika jadi rusak nih pertemanan. Find your why. Why? Kenapa gue mesti temenan sama lo? Gitu. Ngerti nggak? Jadi gini, kan ini lagi konteksnya ngomongin kalau misalnya kita temenan, Iya. terus lo ada salah, gue mesti gimana? Gitu kan? Gue sekarang find your why. Kenapa ya Genus lagi kayak gini? Terus di kepala gue, oh mungkin kalau dari story-nya, oh dia lagi galau nih kali ya, kan ini kali ya, Iya. asumsi-asumsi ini yang Iya. menurut gue sebagai teman, kita harus toleransi. Belum tentu lu mau cerita sama gue, dan gue Benar. harus respect itu, karena nggak semua orang bisa numpahin curhatannya kan.
Ya. That's why ada yang namanya rahasia. Yang menurut gue, kita mau temenan bertahun-tahun atau baru, orang nggak apa-apa punya rahasia. Gue nggak perlu maksa untuk, lo sedih ya? Gue liat lo lagi acting like a peep gitu. Baby. Di gue jadinya kurang nih. Lo kenapa gitu? Gue nggak. Oke nih. Oh ini lo emang beda dari biasanya. Oke. Gue toleransi. Lo makin ngehe. Gue baru akan nanya. Oke. Lo kenapa sih? Lo lagi ada apa? Ya, Enggak, gue nggak kenapa-napa. Ada yang bisa gue bantu? Nggak ada. Oke. Oke. Yang penting gue udah ngomong. Ntar ada durasi lagi. Oh, ini apalagi gue paling nggak bisa nih. Kalau gue punya sahabat gue punya aksi yang ngerugin orang lain. Kayak Nggak usah gue Paham. ke orang lain, gue udah nggak bisa. Apa bakar-bakar apa? Misalnya aksi Bakar sampah, Bakar ban. ngabun. Iya, Apa iya. sih? Kayak ngebakar-bakar amarah orang lain gitu kali ya maksudnya. Iya, pokoknya Itu yang ngomong lu, Iya, yang bisa jawab bener. lu. Tindakannya Kenapa lu ngerugiin nanya? orang lain. Baru gue akan heads up ke dia. Ah. Gue tahu lo ada masalah, lo nggak cerita sama gue nggak apa-apa. Tapi lo udah berbulan-bulan, lo bikin dia rugi. Sekarang lo mau cerita atau enggak? Enggak pun, ya udah. Tapi gue kasih tahu tindakan lo udah ngerugiin Orang ya lo orang jangan kayak gitu. dan gue. Tergantung dia dong. Kalau dia masih denial, balik lagi. Oh ini udah nggak di prinsip gue nih. Oke deh, gue cabut aja Iya, dulu. itu, iya. Sebenarnya kan dibilang gampang, teorinya gampang banget ya. Iya. Cuman kan kalau kita udah attach bertahun-tahun kan susah juga. Cuman gue percaya sekarang punya pertemanan sehat, salah satunya adalah punya boundaries yang kuat juga sih Iya, di itu. diri kita. Iya, itu Iya. gue setuju. Gitu. Dari situ harapannya nanti ketika lo emang oke gue bisa ngobrol nih. Ya lo ngobrol deh. Sorry ya, soalnya gue ada masalah keluarga atau masalah apa yang gue nggak Iya. bisa ceritain dan gue tahu itu reflect ke diri gue. Gue ngomong kayak gini, itu tuh bukan pengharapan gue ke teman gue ya. Betul. Justru itu gue aplikasiin ke diri gue. Iya, benar. Karena at the end of the day, lo mau temenan bertahun-tahun, lo nggak bisa kontrol isi otak teman lo. Iya. Jadi di kepala gue, oke gimana caranya? Misalnya kalau lo nanya gini, Za, menurut lo teman yang baik itu kayak apa? Jawabannya itu adalah jawaban yang akan gue lakukan. Jadi dibanding gue butuh teman yang A, B, C, D, justru di gue mau menjadi orang yang A, B, C, D. Iya, itu. Tapi Gitu. itu iya banget. Dan ketika lo sudah melakukannya, ya niscaya lo akan meng-attract orang yang juga Harusnya begitu. melakukannya. Seharusnya Itu begitu. dia. Karena menurut gue ya dua hal yang paling susah kita lakukan untuk menjaga persahabatan adalah komunikasi dan boundaries. Itu dia. Masalahnya untuk menjaga persahabatan lo membutuhkan dua hal itu secara simultan bersamaan. Walaupun dua hal itu emang sebenarnya bertolak belakang kan. Karena ketika lo terlalu speak up, lo kehilangan boundaries. Tapi ketika lo terlalu menjaga boundaries, bisa jadi orang itu merasa kok lo tidak terbuka gitu. Disitulah menurut gue, sorry gue potong, lo butuh intuisi lo. Damn. Evolusi jadi Gila. Stirek. Tadi Digimon Agumon. Iya benar. Di situ lo ada kan? Maksud gue kan Iya. temenan kan ada intuisinya. That's why gue waktu itu pernah nanya sama teman gue, apa sih bedanya? Ini sama teman gue yang notabene udah lebih lama ya dibanding kalian berdua. Apa sih bedanya pacaran sama sahabatan sama gue? Gue kan kenal lo udah lebih lama. Terus dia bilang gini, bedanya sih jadi lebih intimate sama yang romantic relationship. Kenapa? Ya lo ada hubungan fisik, mau itu ciuman kek, mau itu wik kek, terserah lo deh. Wik. Karena ibaratnya kayak badan gua, muka gua tuh udah bersentuhan sama orang ini. Sama gua kan juga, ya kali kita yang tadi gua bilang, nggak ada kepikiran untuk wik yuk. Iya, benar. Bisa juga ya, karena kalau dipikirin, anjing tiba-tiba gua wik sahabat Itu gua. free sex. Jadi, kenapa itu jadi lebih intens dibanding platonic relationship? Apa Terus sih gua itu? kayak, Platonik tuh ya, gue sama lo, gue sama Candika, nih, kita bertiga berteman, gitu. Terus gue kayak, oh oke. Tapi sebenarnya modelnya sama kan? Sama lo. Iya. Pertemanan sama pacaran. Gue setuju, ya beda fisiknya aja. Dan iya emang menurut gue break up itu kalau nggak komunikasi boundaries. Iya lah. Apalagi misalnya kayak, iya nih karena kita nggak cocok tuh kan karena apa? Ya komunikasinya mungkin. benar. Oh dan prinsip sih, Iya betul. prinsip. Kasih ada pertanyaan lagi. Iya. Trisakti,
Suaranya sama. Iya. Kamu tuh bodoh ya, pindah-pindah kampus kamu ya? Iya, juru bicara Pak. Oh, mewakili perwakilan asosiasi. Baik. Kamu tuh bodoh ya. Lanjut. Pertanyaan gue adalah apakah bersahabat juga bisa bertepuk sebelah tangan? Hah? Bisa banget lagi. Jadi kayak konteksnya. gue orang anggap lo sahabat, kita sedekat itu, tapi ternyata pertemanan kita tuh cuma kontekstual. Ada konteksnya doang, maksudnya Oh, ada iya, satu iya, iya. tujuan Sebenarnya sama. guys, sebenarnya itu tuh bisa banget, tapi menurut gue tuh jarang banget dan susah banget terjadi. Karena kan gini, lu bisa Itu durasinya nggak akan lama lah Iya, intinya. makanya gini, persahabatan tuh bisa terjadi ketika kedua belah pihak tuh sama-sama tulus kan. Benar. Sama-sama tulus dan biasanya tuh lo tuh merasa kayak cocok nih sama gue nih gitu. Kayaknya proses tadi itu proses seleksi deh, Ce, sebelum menjadi sahabat. Iya. Jadi ketika ternyata nggak mutual, ya udah pasti Iya. kan akan berpisah secara sendirinya gitu. Kayak menurut gue lu temenan bisa sama siapa aja, sahabat belum tentu. Anjay. Makanya gue Bener. bilang sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Kalau Betul. dengan diri kita, Iya Ya, berarti berarti elonya yang salah sinyalnya. Iya, gini Cem, misalkan lo pilih orang, tapi orang itu tidak pilih lo. Pertanyaan gue lagi adalah, sampai kapan lo mau mentolerir hal itu? Itu kan soalnya Benar. gak nyaman buat lo kan? Tapi Hidup lo tidak pilih orang yang dijadikan gak memikirkan. prioritas. Tapi jangan itu akhirnya jadi pembelajaran untuk lo, untuk tahu, oh ternyata ini bukan best friend ya, ternyata ini. Iya. Soalnya menurut gua, justru kita tuh makin dewasa, makin melatih diri kita untuk menjadi bijaksana. Iya belajar dari sakit hati lah. Iya Lo benar. kalau nggak sakit hati nggak belajar. Misal lo, aduh ini gue selalu bawa kemana-mana. Film Notebook. Evan Almighty Gue nonton. gue yang Yang jadi bikin Nabi Tuhan, Nuh. Damegno. No. itu Itu sih kan ini ada ya dua. Steve Carell ya. Iya. Iya. Oke. Yang waktu dia udah istrinya udah gila sakjil Nggak nih bisa suami nih ya. gue. Pokoknya ada satu scene di mana si Tuhannya Morgan Freeman tuh ngomong gini, kalau lu berdoa untuk sabar, ini udah pakai bahasa gue ya. Apakah Tuhan langsung ngasih ini dia sabaran? Ini dia sabar? Atau Tuhan kasih Masalah. lo masalah untuk akhirnya lo bisa sabar? Makanya menurut gue tadi ketika lo, mungkin gue salah sinyal ya, itu sedih banget. Ya nggak apa-apa, justru dari kesedihan itu pilihan lo lagi kan. Lo masih mau berenang di imajinasi lo yang salah Merasanya itu, sahabat lo. atau lo akhirnya aware, oh iya ya, ini tuh pembelajaran tahu supaya gue lebih paham lagi maksud dari persahabatan. And then move on gitu. Gue tahu sih, gue ngomong move on, mungkin orang mikir, lo nggak pernah pacaran, Lu move on dari mana? Dari sahabat-sahabat gue yang gue Iya. pikir kita Sahabatan ternyata enggak. sampai Sampai selamanya. dead. Ternyata enggak. Heeh. Jawab, Kak, terima kasih. Jawab ya. Udah puas ya? Gitu. Tapi iya, menarik ya pertemanan itu. Karena soalnya hari ini kita ngomong pertemanan dan lama banget karena kita bertiga adalah kita orang yang sangat mengutamakan pertemanan. Even dia aja Sangat. udah menikah aja, Iya, iya. masih ke Singapura sama teman-teman sendiri dan segala macam. Iya. Dan lu juga apalagi, gue pun juga seperti itu. Soalnya kalau ditarik mundur ke belakang, gue itu kenapa mendewakan pertemanan? Kalau kita lihat bertiga sih mungkin ada kesamaan ya, yaitu rumah tangga, orang tua. Hancur. Aku gak pernah bilang hancur. Aku pecah. Hancur mah enggak, cuma gue bisa bilang berat. Iya. Dengan segala konflik. Challenging. Iya, challenging. Emotional baggage-nya banyak. Sehingga Bener gak sih? gue itu mencari kayak keakraban dan juga Dari kebahagiaan orang itu di lain. teman. Di teman. Di Iya, pertemanan, Tapi bukan. memang gue tuh oleh gitu. Iya, kayak maksudnya gue juga bisa recall gitu, banyak teman-teman gue yang kayak keluarganya tuh emang harmonis, yang kayak malam-malam tuh pasti makan malam bareng. Nah, itu adalah bukan tipe keluarga gue. Jadi gue menemukan keharmonisan itu tuh adalah ketika gue sama teman-teman gue yang gue Iya. bawa sampai sekarang. Makanya temen gue tuh core banget. Setuju. Makanya kalau putus, Iya. Iya. gue nggak tahu nih, lo yang pernah pacaran juga dan temenannya juga Iya. core, Iya. sama nggak rasa putusnya? Apa beda? Kemana pacar-pacar kalian berdua? Aku sih pacarku biasa ya. Aku sih pacaran sama bayanganku sendiri. Nah, Sama nggak sih? Atau beda? beda sih kalau putus sama pacar yang pacar kayak ya Sakit sakitnya hancur. enggak sakitnya Hmm. itu tuh udah banyak teorinya. Solusinya, sorry. Oh, oke. Solusi dari patah hati sama pacar itu tuh udah banyak teorinya. Tapi kalau case putus sama temen yang emang bener-bener deket itu tuh jarang dibahas. Makanya mungkin gue ngerasanya lebih susah sama, maksudnya lebih sedih
ketika lo berpisah sama temen lo. Benar. Tapi tau gak, tahu menurut gue rasa yang paling menyedihkan. Apa? Adalah ketika lo punya sahabat lo punya pacar aja jadi sahabat kita, begitu mereka putus, Lu kehilangan dua-duanya. bukan, si pacar ini yang hilang. Karena di kepala dia, Lo udah gua temenan ini kan juga. entry point kenal dia karena sahabat gue yang pacaran sama dia. Bingung ya? Contoh. Nah, itu terjadi di gue. Iya kan? Itu terjadi di gue. Gue kasih makanya. contohnya. Nih gue kasih contohnya ya. Gue pacaran sama Genos. Oh, Ini gue kasih tau, siapa tahu ada Julio lain yang linglung nih. Gue pacaran sama Genos. Genos Sahabat sahabat sama gue. sama Julio. Lu sama gue jadi deket. karena gue sama pacaran sama Genus. Ya. Kita Putus. putus. Gue hilang. Nah, lu nih cosplay gue akan sedih. Karena di kepala gue gini, kita tuh temenan, udah bukan karena konteks Gue cuma sekedar pacaran loh. pacaran. Gue sama lo nih udah bisa yang kemana berdua gitu. Dan ini nggak cewek nggak cowok. Iya, bener. Itu tuh menurut gue juga salah satu momen menyedihkan ya kalau ngomongin seputar pertemanan. Karena di kepala gue, lah, lo kan putusnya sama sahabat gue, kenapa lo juga putus ya? Tali persahabatannya sama gue. Tapi gue waktu itu sambut Reza yang udah bisa nanya, kan gue waktu itu nanya, kenapa sih gitu? Terus dia bilang, gue nggak enak lah. Iya. Pasti itu nomor Ah, satunya. Karena mau gimana pun kita kenal tuh karena Dia. dia Genus. gitu. Dan gue kan sama dia nggak kenapa, saya sebagai best friend-nya kan Iya. nggak akan kenapa-napa. Terus gue kayak, oh iya menarik ya. Candik, gue lebih aneh lagi. Gue sahabatan sama Genus. Heeh. Terus Genus pacaran sama lo kan. Jadi lo kenal sama gue. Jadi kita bertiga sahabatan nih. Iya. Pas kalian putus, yang hilang dari gue malah Genus. Dia. Lu masih stay sama gue. Aneh dong. Iya. Iya. Tapi kan sekarang udah baik kan semua. Iya, semuanya Happy. ya semuanya Bukannya showbiz banget. Happy. Happy. semuanya membaik secara perlahan. Tapi kan ketika itu terjadi, dia dan gue tuh sebenarnya sama-sama sedih. Kayak Iyalah. dia tuh sedih banget kehilangan gue. Iya. Tapi gue juga kayak, gue sedih banget kehilangan lu. Tapi lu gini, lo ngerti nggak? Iya, Kayak, iya prinsip. Balik lagi mungkin karena, Iya. aduh prinsip. Emang- Gila ya, putus karena prinsip udah berbeda. Innalillahi udah didurasiin lagi. Itu juga hal yang menyakitkan teman-teman. iya betul. Oke. Jadi kesimpulannya adalah cintai teman-temanmu. Minumnya kuliah. Oh, udah ada tap in-nya, keren banget. Latihan. Jadi buat brand-brand kita bikinin jingle. Enggak, terus yang paling tai bahkan waktu itu pernah kita bertiga sama Teddy. Terus di tengah-tengah sini banyak banget snack. Ada tango, ada apa. Latihan placement. Enggak, Beraneka dipotong buat ke brand. ragam. Nah, gini loh Kak, nanti kalau bisa tap in, kita bisa taruh di pojok kiri sini. Kakak mau terima Wah, nggak? freak banget, itu aneh banget. Aduh. Terima kasih Esa Candika. Terima kasih. Ditutup Seneng dengan banget ya. quotes. Iya, jadi kita tuh karena kita nempel terus sekarang sama Akut, nempel terus setiap ending episode tuh harus ada quotes-nya. Betul sekali. Wow, oke, aku gampang. Lu! Quotes apa sih? Kayak gimana? Kok gue lupa. Quotes nih misalkan gue, dari gue aja ya. Kutipan, oke. Enggak ada. Persahabatan itu sama seperti nasi. Kalau lo kelamaan ngekepnya, ntar dia jadi bubur, lembek, nggak enak. Wow. Ini koma. Ini titik. Titik. Oh. End up. Bukannya Enggak. nasi kalau dikekep besok-besok jadi perak ya? Jadi benyek. Jadi Emang basah jadi sih. bubur ya? Ini perlu gue jelasin nggak nih bagaimana nasi bekerja? Nggak perlu ya? Sebagai head chef. Sebagai head chef. Bapak selalu berdoa. Gue pakai quote gue aja deh. Boleh dong. Sahabat adalah keluarga yang kita pilih. So choose wisely. Nadanya social Iya. wisely. Candika, Duolingo. Jis. Aduh, aku ya? Ya. Oke, recapnya adalah tidak peduli jarak, tidak peduli waktu, jika memang dia adalah temanmu, kalian akan selalu akrab selamanya. Wow, Ya. karena gue pikir kita akan tetap bersatu. Rhyming. Iya benar. Iya, Terima benar. kasih. Terima kasih. Boleh. Oke.